Ya. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam. Cukup terang dan jelas atau enggak? Jelas, Pak, jelas. Jelas, oke. Sip lah kalau begitu. Kita langsung mulai aja ya. Karena harusnya kalau bulan puasa itu ya. Udah dapat edaran belum kalian? Belum ya? Dapat nggak edaran bulan puasa? Dapat, Pak. Dapat ya. Kita mulainya harusnya normalnya 10.15 ya. Cuma Bapak biasa mulai setengah 11 lah. Karena jaraknya terlalu dekat ya. Karena kelas sebelumnya juga biasanya nggak jam 10 tank selesainya. Bisa lewat dikit ya. Kayak kita mulai setengah 11 biasanya ya. Nah, untuk minggu depan kita mulai tiap jam setengah 11 ya. Jam keduanya kan mulai jam 10 ya. Cuma kita mulai setengah 11 saja. Ini posisi lagi pada di kampus atau lagi di kosan atau di rumah? Di rumah, Pak. Waduh, kental. Oke, di rumah ya. Emang kelasnya nggak ada yang offline hari ini atau gimana? Atau kelas Bapak doang adanya? Online semua, Pak, hari ini. Online semua, oke, aman lah kalau gitu ya. Ada kelas lagi jam berapa? Setengah dua, Pak. Setengah 2 ya, oke. Kita langsung mulai aja ya untuk persingkat waktu ya. Anak kan harus zuhur, siapa tahu ada yang mau istirahat dulu sebentar. Aku langsung share screen aja ya. Ya. Kalau ada yang konser, mohon maaf ya. Oke, Bapak izin off cam ya, karena nggak mungkin kan untuk on cam. Kita materi ini ya. Ini Bapak lagi coba menyusun materi baru ya. Kalau materi yang lama sih ada, cuma itu kan khusus untuk ngedesain ya. Sedangkan di sini kita untuk memilih lah ya, kurang lebih nanti cara memilih SAF lah. Nanti untuk materi yang minggu ini kita bahas tentang SHAF dulu ya. Kita bahas tentang SHAF karena nanti di SHAF ini dia erat kaitannya dengan gaya-gaya dan tegangan-tegangan ya. Karena SHAF itu kan dia merupakan suatu komponen yang berputar ya biasanya ya. Itu biasanya dia bentuknya bulat dan dia berfungsi untuk mentransmisikan tenaga ya, atau daya ataupun gerakan, kurang lebih seperti itu. Ini karena pakai materi orang jadi sedikit membosankan ya. Nanti jadi ada yang belum pernah lihat SHAF pas bekerja nggak? Ini Bapak sambil bukain video aja lah ya kalau biar kebayang ya. SHAF. Oh ya, film ya. Ya, ini contoh misalkan AutoCAD-nya ya. Ini AutoCAD Fusion. Ini contoh iklan. Enggak kan, bukan iklan kan. Ini contoh SHAF. Ya, SHAF yang kayak gini ya biasanya ya. Ini kalau di mobil, di motor banyak ya. Di mesin-mesin juga banyak. Oke. Terus mana lagi contohnya? Video. SHAF generator, inventor semua ya kebanyakan ya. Oke. Nah, SHAF ini biasanya dia menjadi rumahnya lah ya untuk menaruh gear, bearing, dan bahkan ban mobil juga kan, ban juga dia terhubung dengan SHAF ya. Oke, dia tuh SHAF itu untuk mentransmisikan tenaga ya atau daya dari mesin ke itu ya, ke roda ya, dengan bantuan gear dan segala macamnya lah ya. Nah, SHAF itu dia memungkinkan untuk gerakan rotasi ataupun osilasi ataupun apa lagi nih? Ataupun untuk elemen-elemen seperti gear yang seperti gue bilang tadi ya, pulley, terus juga flywheel atau bahasa Indonesianya roda gila ya. Terus juga
crank itu yang ini ya. Ya, crank. Bapak ngasih contohnya ribet ya kalau nggak pakai ini. Ke depannya harus pakai itu ya. Crankshaft ya. Ya, ini ya. Kayak gini ya. Ini fungsinya buat apa? Ini buat piston ya. Buat gerakannya si piston. Jadi di sini nanti pistonnya bisa naik turun ke atas ke bawah. Dia memungkinkan gerakan translasi dari gerakan rotasi ya. Itu dengan bantuan shaft. Bisa nih pakai ini sama nanti shaftnya pakai yang kayak bentuknya L gitu ya. Nih ya. Nah ini dari sini bisa memungkinkan dia jadi naik turun, crankshaft kurang lebih kayak gitu. Ada yang angkat tangan? Enggak. Pak, itu crankshaft noken as bukan sih Pak? Noken as bahasa montirnya ya, karena Bapak nggak pernah jadi montir. noken as apa? Noken as ya? Iya Pak. Iya sih benar ya. Noken as camshaft Bukan ya, ini yang buat ini nih, buat nutup-nutup yang di atas ya. Kalau ini Buat katup. buat katupnya, buat valve-nya di atas. Kalau ini buat di bawahnya nih, buat naik turun pistonnya ya. Kalau noken as itu buat bukaan bensin sama udaranya ya, kalau Bapak nggak salah ya ini ya. Kalau nggak salah sih benar ya harusnya. Oke, lanjut ya. Itu shaft. Mana lagi tadi? Ini baru kedua nih. Nah, terus juga shaft itu ada macam-macam lah ya materialnya sesuai dengan kebutuhannya ya. Nah, biasanya yang paling umum dia pakai carbon steel ya dengan ada tingkatan-tingkatannya. Ini kalau di slide yang ini terlalu simpel ya. Cuma nih Bapak nggak nyuruh kalian ngitung lah ya, tenang aja. Jangan stres dulu ngeliat angka ya. Ini karena problem based learning, jadi lebih ke arah permasalahan-permasalahan lah ya. Nanti Bapak minta tugasnya. Jadi mulai minggu ini udah ada tugas ya. Oke, di sini untuk material dari shaft ya. Shaft itu biasanya materialnya carbon steel. Carbon steel ini bisa ada berbagai macam sih. Ada 40C8, 45C8, 50C4, 50C12. Maksudnya apa? C ini dia kan ini sebenarnya karbon sama steel ya. Ini karbonnya 4 ya gitu ya. Ini ada standar-standarnya lah. Nah, dia 40C8 dengan campuran standarnya ya. Dia mempunyai kekuatan tensile strength atau kekuatan apa tensile tarik ya. Tensile strength kekuatan tariknya itu 560 sampai 670 megapascal. Dengan kekuatan yieldnya, satu tekan satu tarik ya. Kalau nggak salah yield itu memelar sih ya. Yield itu memelar nih kayak yang tarik nih yang tekan ya. 320 megapascal ya. Pascal itu satuan apa? Tekanan ya. Satuan tekanan atau satuan tarikan. Itu mega itu satuannya juta ya. Kalau ada yang belum pernah tahu, mega itu juta. Oke. Nah, ini sampai yang kalau dari sini kelihatan polanya ya. Dari angka terkecil sampai angka terendah itu makin tinggi angkanya makin kuat dia ya. 50C12. Kalau nggak salah Bapak juga udah bikin materinya ya dulu. Untuk shaft. Pengajaran mana sih? Oke. Ya, shaft atau poros ya. Ya. PDF aja ya biar cepat ya. Biar cepat di copy dulu. Sini lemot. Ya, sambil nunggu dia copy. Oh, ini udah. Oke, shaft. Ya, materi Bapak sampai sebelum hitung masih ini lah ya. Masih memungkinkan untuk dipakai lah ya. Nah ya, di sini untuk shaft itu
dia kemungkinan terhubung antara satu komponen dengan komponen yang lain hanya melalui sebuah kopling lah ya, kurang lebih seperti itu. Sebuah shaft dapat diam dan mendukung anggota yang berputar. Nah ini tadi udah lewat lah ya. Nah ini jenis shaft. Shaft itu porosnya itu shaft ya. Shaft itu jenis-jenisnya sesuai dengan penggunaannya lah ya, kurang lebih namanya. Meskipun semua aplikasi melibatkan transmisi daya, gerakan, dan torsi, beberapa kategori spesifik poros ada axle, spindle, counter shaft, jack shaft, line shaft, crankshaft tadi ya, knock-on as, segala macam itu semuanya itu jenis-jenis shaft. Nah, axle itu digunakan untuk merujuk pada sebuah poros yang mendukung elemen-elemen berputar seperti roda, drum pengangkat, katrol, tali, dan dipasang pada housing dengan bantuan bearing ya. Nah, di sini nanti bearing belum belajar ya, kita masih belajar shaft dulu. Secara umum, sebuah axle mengalami momen lentur akibat beban lateral seperti reaksi bearing dan tidak mentransferkan torsi yang berpengaruh, misalnya axle belakang gerbong kereta api atau gandar. Sebuah axle dapat berputar bersama dengan roda atau hanya mendukung roda yang berputar, kurang lebih seperti itu. Yang Bapak mau cari bukan ini tadi sebenarnya slide ini. Yang Bapak mau cari adalah ini ya, kekuatannya. Tapi nggak Bapak masukin ya kayaknya. Ada materi orang aja, kekuatan nih, kurang lebih seperti ini. Nah, terus di sini shaft itu biasanya dibuat dengan cara hot rolling atau pakai di ini ya, pakai dice ya, atau dibuat cetakannya, atau dengan cara dipotong ya, dibubut, bisa juga dengan cara dibubut. Ini grinding maksudnya dibubut ya. Nah, the cold rolled shaft or stronger than hot rolled shaft but with the higher residual stress ya. Di sini untuk cold rolled shaft itu maksudnya tadi yang dibubut tadi, itu biasanya dia lebih kuat dibandingkan dengan yang hot rolled shaft ya. Kenapa? Karena residual stress atau tekanan residual, tekanan yang berubah-ubah ya, itu memungkinkan distorsi dari shaft ketika di machining ya, sehingga shaft dengan diameter terlalu besar itu biasanya ditempa atau dipakai hot rolled dan juga di tensile slate. Materinya kurang terstruktur ya, lebih bagus ini. Nah di sini kalau kita mau menentukan ukuran shaft mana yang kita pilih ya, itu kita biasanya menganalisa tegangan-tegangan apa yang berlaku di shaft tersebut ya. Nah ini secara desain ini biasanya memungkinkan untuk menentukan lokasi ya, di mana area-area kritikal dan juga ukuran yang memenuhi kebutuhan dari kekuatannya ya. Nah ini secara desainnya. Nah terus selanjutnya ukuran shaft yang selebihnya itu biasanya dari kebutuhan dari supported elemennya ya. Misalkan kalau dia butuhnya shaftnya itu nggak terlalu berat, itu biasanya shaftnya dibuat berongga ya, atau hollow, kurang lebih seperti itu. Nah tapi kalau dia membutuhkan kekuatan, dibuat pejal dan juga materialnya disesuaikan ya. Kalau dia emang butuh kuat tapi ringan ya, dia butuh material shaftnya ini dia butuh kuat tapi juga dia butuh ringan, itu biasanya dia menggunakan material titanium misalkan ya, misalkan pakai titanium. Nah, kalau pakai titanium itu dia ringan, dia kuat, cuma harganya melonjak ya, naik mahal nih, kurang lebih seperti itu. Nah terus juga ukuran shaft ditentukan juga dari defleksi dan juga slope atau kemiringannya ya. Nah ini semuanya tergantung dari fungsi inersia ataupun dari fungsi geometrinya ya. Nah ini karena kemungkinan ada alasan ini ya, di sini untuk merancang shaft, tapi kita nggak sampai merancang ya, atau memilih shaft lah ya. Di sini kita harus mempertimbangkan dari tegangannya itu sendiri ya, atau dari tekanannya itu sendiri, stres ya. Terus juga apa nih? Rame banget grupnya. Oke. Oke.
Jadi kalau angkanya udah sesuai ya, misalkan dia butuh kekuatannya sekian, terus dia cuma boleh melendut, defleksi itu kan melendut ya. Kalian tahu melendut nggak? Ya kalau benda ditekan tuh kayak dia melengkung jadi kayak bentuk U ke dalam ya, itu defleksi ya. Defleksi. Atau dia melengkung jadi kayak huruf ya U kebalik ya, gitu juga bisa tuh. Jadi kayak defleksinya bisa ke bawah bisa ke atas ya. Nah itu disesuaikan tuh. Kalau misalkan kita udah tahu nih kekuatan shaftnya sekian dan kalau dia lagi beroperasi bakalan melendut sekian, nah itu kemiringannya ataupun posisi di ke atas ke bawahnya itu bisa disesuaikan. Kurang lebih seperti itu. Nah ini juga ada shaft material. Nah, ini untuk memilih material itu pasti mindset kita pertama ya, kalau kita mau membeli barang itu kita pasti pilih yang materialnya dengan harga yang paling murah lah ya. Kalau harga paling murah biasanya materialnya juga paling murah. Nah kalau dia murah itu biasanya materialnya kurang kuat ya, biasanya kurang kuat. Nah di sini kalau kita mau merancang ya, kalau ini mau merancang sih ya. Kalau kita mau merancang itu biasanya kita banyakin karbonnya ya. Kenapa? Karena karbon itu ya harganya nggak mahal ya. Nah terus juga kalau kita mau dia lebih kuat, nah terus makanya material yang lainnya harus juga lebih ditambah. Nah tapi kalau di sini dalam pemilihan ya, pemilihan harga material tuh pasti dia akan tergantung dari harga shaft pasti akan tergantung dari materialnya ya. Biasanya kalau yang enggak sih ya, enggak belum tentu juga sih ya. Nah itu materialnya itu ya, kalau ada materialnya yang kuat ya, kalau kuat itu dia biasanya mampu menahan tekanannya itu atau mampu menahan kekuatan tekanannya yang bergradasi atau bertahap ya. Nah, tekanannya bertahap sampai titik sekian, misalkan sampai 1 ton gitu ya, sampai 1 ton dia masih kuat. Tapi kalau udah lebih dari 1 ton, dia nggak melendut ya, dia langsung patah ya, tak gitu ya. Nah itu biasanya kalau dia mampu menahan kekuatan yang besar, kurang lebih seperti itu. Nah dia kalau misalkan mampu menahan kekuatannya nggak terlalu besar ya, tapi harganya mahal, itu biasanya misalkan dia mampu menahan 200 kilo ya, tapi harga material shaftnya ini jauh lebih mahal. Kenapa? Karena dia biasanya lebih kuat menahan hentakan. Kalau yang 1 ton ini, itu kalau dia dihentak ya, kalau hentakan kan tiba-tiba langsung melonjak ya, tekanan langsung melonjak, itu dia bisa langsung patah. Tapi kalau yang ini, kalau yang tadi, yang misalkan harganya mahal tapi nggak begitu tinggi strength-nya, itu biasanya dia kalau kena hentakan di luar batasnya, dia bakalan berdefleksi dulu. Nah, cuma balik lagi dari kebutuhan ya. Dari kebutuhan, itu kita butuhnya seperti apa. Nah, di sini nanti kalian bisa bedah paper lah ya. Nanti Bapak arahkan untuk tugasnya. Oke, di sini intinya semuanya harus trial dan error ya. Tergantung dari kebutuhan kita. Kalau memang kekuatan yang menjadi kebutuhan ya, dibandingkan dari kelendutan tadi atau defleksi tadi, maka material yang lebih kuat harus diutamakan ya. Ya nanti ada beberapa pilihannya. Nah, terus juga harganya harus ditimbang ya, jangan sampai overkill lah, kurang lebih seperti itu ya. Dia ternyata cuma butuh nahannya 100 kilo, tapi dibeliin shaftnya yang mampu menahan 1 ton gitu ya. Nah, itu overkill, dan dibalik lagi dari sisi beratnya si shaft itu juga pasti berbeda ya, kalau yang bisa menahan 100 kilo dengan 1 ton. Intinya, material propertiesnya itu harus mempunyai strength-nya yang sesuai, terus juga kalau mendesain ya, dia machinability-nya tuh harus mudah atau dia gampang dibentuk, kurang lebih seperti itu. Terus juga sensitive faktornya harus rendah dan juga harus mempunyai properties tahan panasnya yang bagus ya. Jadi kalau di heat treatment atau dileburin dulu atau dibikin panas, itu dia mampulah balik ke bentuk semulanya ya.
tanpa merubah propertiesnya. Dan juga dia harus mempunyai resistansi terhadap wear ya, atau kelelahan ya. Jadi dia harus tahan banting lah, kurang lebih seperti itu. Nah, dari sisi produksi ya, sini untuk membuat shaft itu kalau pakai cara dibubut ya, dia harus mengurangi material sedikit mungkin biar ekonomis ya. Jadi kalau bisa ukuran terbesarnya itu adalah ukuran yang paling besar yang dibutuhkan ya. Jangan sampai overkill untuk mencapai ukuran ini. Misalkan ukuran ini 30 cm. Dan sampai ini harus dibubut lagi buat dapat 30 cm ya. Ya itu bakalan nggak ekonomis lah kurang lebih kayak gitu. Nah ini untuk layout dari shaftnya tuh biasanya kayak gini ya. Shaft biasanya bentuknya bertingkat-tingkat kayak gini ya. Nggak lurus doang, tapi ada juga yang lurus doang. Kenapa dia bertingkat-tingkat kayak gini? Karena dia biasanya shaft itu dia untuk tumpuan dari gear tadi, dari gear, dari bearing ya. Karena kan gear itu tadi seperti yang Bapak singgung di pertemuan sebelumnya ya. Kalau gear itu beda ukuran, dia beda torsi yang dihasilkan. Itu dari kebutuhannya ya, kurang lebih seperti itu. Terus juga selain itu juga dari sisi ini juga ya, dari sisi layout, kalau misalkan tiba-tiba ada desain bodinya yang harus menekan shaftnya di situ ya, jadi dia ngambil tempat shaftnya itu juga harus dibikin lebih tipis. Nah tapi nanti ada konsekuensinya, di bagian yang tipis itu harus dibikin lebih kuat bagian shaft itu. Dengan cara apa? Bisa dengan cara heat treatment tadi ya. Dengan cara heat treatment dicampurkan dengan material lain, atau memang dari awal dibuat bagiannya tertentu itu dibuat materialnya lebih kuat, kurang lebih seperti itu. Oke, ini belum tentu ya. Nah untuk bearing ya, bearing sepertinya tidak ya untuk bearingnya. Material Bapak tadi mana? Udah Bapak tutup ya. Oke, tadi contoh aksel ya. Nah, kalau spindle tuh dia buat naik turun sini ya. Sebuah poros yang berputar pendek, istilah spindle berasal dari batang kerucut berbulat ya pada roda putar di mana benangnya dipintal. Alah, ini bahasa apa ini? Ini bukan dipintal, ini threading needle ya. Threading needle itu bukan dipintal, ini kayak di sebelah sini tuh dia kayak berulir gitu ya, berulir. Ini di sebelah sini berulir buat masukin mata bornya ya, kurang lebih kayak gitu. Cok. Nah ini yang namanya mesin bor ya. Kalau ini mesin bor, ini mesin bor. Ada yang belum pernah lihat mesin bor? Atau baru sekali ngelihat mesin bor? Mesin bor. Bor tangan. Oh, enggak, bukan yang ini. Bor meja. Oke, ini ya. Ini kurang lebih inilah mesinnya ya. Nah ini tempat dia nempel ini semua itu adalah shaft ya di dalamnya ya. Nah shaftnya itu gerakannya naik turun. Dari mana naik turunnya? Dari ini ya, dari tuas ini. Tuas ini kalau diputar ke kiri dia bakal turun ke bawah. Lepas dia bakalan naik. Gimana ininya? Enggak ada yang ngebelah ya. Oke, enggak kelihatan ya. Nggak ada ya, kurang beruntung. Ini cuma masalah ininya doang. Ini bagiannya doang. Oke, nggak ada. Nggak masalah. Oke. Spindle, nah ini jadi gerakannya itu tergantung dari sini ya. Ini nanti gearnya di dalam mendorong relnya sini ya, jadi naik turun ke bawah. Nah terus ada counter shaft ya. Counter shaft itu biasanya dipakai di
Ini cuma istilahnya aja ya, counter shaft, bukan counter strike ya, ini counter shaft itu sebuah poros sekunder yang digunakan oleh poros utama dari counter shaft ya, ini biasanya ada di gearbox ya. Ini ada di gearbox. Ini cuma namanya aja ya, penamaan counter shaft karena dia putarannya berbeda dengan shaft-shaft yang lainnya. Kurang lebih seperti itu. Itu dengan bantuan dari gear ya. Bisa pakai bantuan spur gear dan juga helix gear ya. Nanti untuk gear masuk materinya yang selanjutnya. Nah, tadi ada jack shaft adalah sebuah poros tambahan atau perantara dua poros yang digunakan dalam transmisi tenaga. Oke. Nah, di sini biasanya ukurannya jadi beda ya, ukuran diameter shaftnya tuh dibedain, satu kecil, satu besar. Kenapa? Biar tenaganya bertambah ya. Jadi di sini putarannya dipercepat, tapi di sini torsinya jadi makin kencang ya. Jadi untuk mengangkat beban yang lebih besar. Nah, ini contoh ada di mobil ini ya, go-kart ini ya. Bukan go-kart itu ya, go-kart ya. Terus ada juga line shaft. Line shaft ini biasanya ada di industri. Dia untuk menyelaraskan putaran ya. Jadi biar muternya barengan. Jadi shaftnya ini ditempel sama seperti benang atau pakai belt ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, jadi kalau mesin ini muter 1000, yang lain juga muternya bareng waktunya ya, waktu putarannya bareng. Ini intinya biar apa? Untuk menghemat satu jumlah motornya atau jumlah penggeraknya. Jadi cukup pakai satu penggerak aja bisa menggerakkan seluruh meja kerjanya ya, kurang lebih seperti itu. Oke, ini hal penting dalam ini bisa merancang, bisa memilih juga ya. Nah, ini kekuatan, terus juga kekakuan, terus kecepatan putaran kritis. Kalau kekuatan jelas lah ya, kekuatan shaftnya tuh dia mampu menahan beban berapa, mampu menahan hentakan berapa. Kalau kekakuan, dia itu melendut atau enggak gitu ya. Dia bisa melendut atau yang enggak mau melendut nih kita milihnya, kekakuannya kurang lebih kayak gitu. Makin kaku dia ketika dapat hentakan itu dia langsung failure ya. Kalau dia makin lentur kalau dia dapat hentakan dia nggak langsung patah tapi cuma berubah bentuknya, terdeformasi sedikit. Nah, terus juga kecepatan putaran kritis ya, karena tadi shaft itu dia cara kerjanya dia itu berputar ya, mendapatkan atau mentranslasikan gerakan berputar ya. Di situ kalau shaft itu diputar, dia itu pasti dapat gaya dari ujung satu dan ujung yang lainnya berlawanan arah. Nah, itu kalau putaran terlalu cepat, ini si shaftnya itu bakalan kayak baju kalau lagi dikeringin ya, diputar gitu ya, berlawanan arah ya. Nah, itu bakalan terdeform dan lama-lama bakalan rusak juga ya. Nah, di sini dia tuh masing-masing shaft dia tuh ada kekuatan dari itunya ya, putaran kritisnya. Jadi dia mampu menahan putaran berapa RPM, kurang lebih berapa rotasi per menit. Selanjutnya korosi itu dari materialnya ya. Jadi dia tuh tahan korosi apa enggak, kurang lebih seperti itu. Atau misalkan bisa dilapisi dengan cat anti karat ya. Nah, itu bisa juga karena ada beberapa bahan nggak bisa dicat ya. Kurang lebih seperti itu. Kalau material poros itu udah pasti tadi ya, itu dari campurannya ya. Karena biasanya shaft itu dia alloy ya. Alloy itu dia campuran beberapa logam. Kurang lebih seperti itu. Dan juga yang harus diperhatikan ya, kalau kita mau membeli itu semuanya shaft itu ada standarnya ya. Ada standar yang dijual di pasar. Kayak tadi 53H2 yang kayak gitu-gitu ya. Nah, ini standar diameter. Kalau diameternya itu standarnya itu ada yang 5 mili paling kecil sampai 200 mm. Lebih kecil dari 5 mili ada nggak? Ada, cuma nggak standar ya. Biasanya dia custom. Kalau yang di pasaran, kalau tanya ke bengkel atau ke material, ya biasanya ukurannya yang segini-gini aja ya. Oke.
Ini pasnya mesin shaft ya. Nah ini juga harus dilihat tadi ya, mekanismenya ya, mekanisme yang bakalan diterima sama si shaft atau yang bakal dilakukan sama si shaftnya itu. Apakah dia bakalan terpapar sama momen puntir aja atau momen ini aja ya, atau momen bending, momen tekuk aja, atau dari momennya campuran. Terus juga apakah shaftnya itu bakalan dapat bebannya yang naik turun atau beban berulang ya, fluctuating load, bebannya berulang ya, atau bebannya statis, kurang lebih seperti itu. Nah itu menjadi salah satu faktor ya untuk kita memilih shaft. Kalau dia bebannya berulang ya, bebannya berulang, itu kalau bisa kita pilih shaftnya itu ya yang lentur ya. Kalau dia bebannya statis, itu kalau bisa kita pilihnya yang rigid. Oke, kurang lebih seperti itu. Atau yang kaku ya. Nah, di sini kalau kita mau memilih shaft ya, kalau kita mau beli shaft, kalau kita khawatir sama stresnya atau tegangan-regangannya ya, kita nggak usah musingin di setiap titiknya bakalan dapat tegangan berapa. Cukup kita cari ini yang paling kritikal tuh di titik sebelah mana sih, di titik sebelah mana dia harus mampu menahan stresnya tuh berapa pascal, kurang lebih seperti itu. Nah nanti yang lainnya tinggal dipukul rata aja. Nah cuma kalau misalkan memang terlalu besar ya stresnya itu sehingga materialnya harus yang bagus dan harga jadi lebih mahal, nah itu bisa memungkinkan untuk di custom ya, di custom pembuatan shaftnya. Nah di sini titik-titik yang mungkin ya, titik-titik yang kritikal, yang biasanya kritikal itu adalah titik yang mendapatkan beban bending, tekuk ya, momen bendingnya paling besar, atau yang torsinya paling besar, atau stresnya yang paling besar, kurang lebih seperti itu. Tekanannya yang paling besar yang mana? Nah, istilahnya kalau hollow shaft seperti yang Bapak bilang tadi ya, kalau kita butuhnya shaftnya itu nggak terlalu berat, butuh enteng ya, karena alasan dari keseimbangan bendanya atau keseimbangan mesinnya. Nah itu kita harus melihat juga butuh kekuatannya berapa, terus juga butuh kekakuannya itu berapa, atau kelenturannya berapa besar gitu ya. Nah ini kalau mendesain itu ada rumusnya lah ya. Ini udah masuk materi pasak ya. Ini kita masih poros dulu ya. Kalau pasak itu apa sih? Pasak. Di sini juga ada sih pasak. Oke, ada nggak? Ini rumusnya banyak ya kalau mau. Cuma tadi paper juga ada lah pasti. Nah ini bedanya shaft sama aksel ya. Kalau shaft itu dia berputar, aksel enggak ya. Lebih kayak gitu. Kalau solid shaft atau pejal itu dia ya, sesuai namanya solid ya. Jadi penuh gitu ya. Kalau hollow shaft dia itu berongga atau bolong-bolong. Rumusnya untuk cari torsinya ini, momennya ini ya. Nih ada rumusnya semua. Cuma yang jadi tugas bukan rumusnya ya. Oke. Ya. Nah ini contoh shaft yang terkena fluctuating load itu adalah tadi ya, shaft yang menghubungkan roda ya, antara dua roda kiri dengan roda kanan, terus juga terhubung ke shaft yang ke ini ya, shaft yang ke engine. Itu shaft yang menghubungkan dua roda itu dia mendapatkan bebannya berubah-ubah ya, atau fluctuating load. Kenapa? Karena di jalan itu nggak semuanya mulus ya. Dan juga kecepatan mobil itu kan bisa cepat bisa melambat ya.
makin cepat dia, kalau dia ketemu hambatan, ketemu polisi tidur gitu ya, kalau dia tetap cepat, itu dia bakalan kena beban kejutnya cukup besar atau shocknya besar. Nah, sehingga tuh nanti akan mempengaruhi ke si kekuatan shaftnya ya, pemilihan kekuatan shaftnya. Nah, itu makanya shaftnya mobil Ferrari sama mobil Daihatsu Sirion itu pasti beda ya, karena juga dari kebiasaan membawanya, orang-orang yang membawanya itu pasti beda ya. Kalau misalkan mobil-mobil MPV gitu, itu kan emang dia buat keluarga ya, biasanya orang bawanya juga santai, kurang lebih seperti itu. Nah, ini ada konstantanya lah ya, konstantanya berbeda, kurang lebih kayak gitu. Nah, kalau key atau pasak itu biasanya dia emang nempel di ini ya, nempel di shaft ya. Kalau di engine, kalau di mesin apapun itu, mau mesin cetak, mesin apa, biasanya key itu dia nempel di ini ya, nempel di pasaknya, bisa nempel di shaftnya. Fungsinya buat apa? Buat menyelaraskan putaran antara si ini ya, antara si shaft ini dengan part-part yang lainnya. Ini kenapa sih harus pakai key? Karena bisa aja part yang nempel ke shaftnya ini dia lebih cepat rusak dibandingin si shaftnya. Jadi nggak digabungin langsung, tapi ini untuk mengikat dua komponen ini, dua elemen ini, itu menggunakan key. Soalnya namanya kunci ya, dikunci dia. Sehingga ketika porosnya berputar, part yang ini juga ikut berputar ya. Ini untuk key itu ada banyak ya macamnya ya, ada sunk key, saddle key, tangan key, round key, spline, sunk key. Ya, di sini dengan cara menghitungnya yang berbeda-beda juga. Ya, jadi makanya shaft itu dia sangat krusial ya, dari stress strain atau tegangan-tegangan, dari hentakan shock, dari gaya-gayanya yang berlaku ke dia ya. Itu akan mempengaruhi dari pemilihan kita ya, pemilihan shaftnya. Kita mau beli shaft yang mana nih, pakai material apa, kurang lebih kayak gitu ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanya? Shaft ya, harus coba pakai video sih. Ada yang mau nanya? Nggak ada? Oke. Kalau nggak ada, Bapak rasa cukup ya materinya ya, tinggal tugas ya. Tugasnya karena kita di sini pembelajarannya problem based learning ya, makanya tugasnya juga Bapak berikan problem ya. Dengan problem biar kalian bisa ini ya, bisa lebih dalam lagi lah mempelajarinya. Bapak, tapi nanti materinya dikirim kan, Pak? Kirim, ntar Bapak kirim. Bapak taruh di e-learning ya, atau di grup lah, karena e-learning beberapa hari ini nggak bisa ngupload ya Bapak ya, aneh ya. Bapak masih penasaran nih, ada videonya nggak? Kayaknya sih ada ya, untuk shaft ya. Kasian kali kalau ngeliat video. Udah nggak ke bengkel, nggak lihat video juga ya, kasian ya. Ada nggak video? Ini juga bukan video ya. Oh ya, video deh, ini ya. Nah ini ya, ini contoh counter shaft lah, kurang lebih kayak gitu. Ini putar kanan, ini putarnya ke kiri. Ini muter ke sini semua, ini muter ke sini. Ya kurang lebih gitu lah ya. Itu karena ini ya, karena gear yang nempel ke dia itu tadi, kurang lebih kayak gitu. Oke. Oke, tugas lah ya. Jadi tugasnya, oke. Tugasnya Bapak minta kalian
cari paper lah ya, tentang pemilihan shaft atau shaft selection atau failure shaft ya. Nah, nanti di sini Bapak minta kalian membuat presentasi terkait cara pemilihan shaft atau poros berdasarkan satu, kebutuhan kekuatan, itu bisa materialnya, bisa kekakuannya atau keregangannya tadi ya, terus juga strukturnya atau beratnya ya. Nah, itu tadi Bapak udah coba searching, itu banyak ya papernya. Terus juga kemungkinan failure ya, jadi pemilihan poros karena kemungkinan failure-nya ya. Jadi seperti apa nih jadinya untuk pemilihan porosnya. Nah, itu nanti Bapak minta kalian cuma bedah paper aja. Jadi nggak usah pusing-pusing dari yang paper yang kalian temuin, itu kalian bedah, kalian bikin presentasinya kayak apa sih permasalahannya, terus kayak gimana jadi hasilnya, kurang lebih seperti itu. Metodenya seperti apa, hasilnya gimana. Jadi kalian nggak perlu mikir berat-berat ya. Ini latihan untuk ngebedah paper biar menambah pengetahuan kalian tentang cara memilih shaft dan juga jenis-jenis kegagalan yang ada di shaft ya. Kurang lebih seperti itu. Papernya boleh bahasa Indonesia, boleh bahasa Inggris, boleh bahasa apa aja. Yang penting kalian nanti presentasiinnya bisa ya. Cukup jelas tugasnya? Bapak untuk tugasnya itu berarti individu ya Pak? Tugasnya berkelompok ya. Berkelompok lah, individu kasihan ya. Kelompok, mau kelompoknya minimal 3 orang. Nih kalian ada berapa orang sih satu kelas? Resondri? 25 Pak. 25 kan, jumlahnya ganjil kan. Kalau berlima kebanyakan kan. Berlima kebanyakan, takutnya ada yang nggak dapat kerjaan, ataupun kalau Bapak suruh maju presentasi ada yang nggak ngomong nanti takutnya. Jadi Bapak bagi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau 3, 8 kelompok kebanyakan ya. 4 orang aja ya, 4 orang ada yang keberatan, 4 orang. Satu kelompok ada yang 5 berarti. 5 kelompok, 4 orang, satu kelompok berlima, tapi ya kebanyakan ya 5 ya. 3 orang aja kali ya. 3, 7 kelompok, satu kelompok 4 orang isinya. Kayak gitu aja lebih baik deh. Ya, jadi bikin kelompok 3-3, ntar yang sisanya 4 orang ya, kurang lebih kayak gitu. Atau kalau dia mau sendirian, tapi janganlah, kasihan ya. Yang satu orang berempat aja. Salah. Satu kelompok berempat. Cukup jelas tugasnya? Jelas ya. Ini contoh misalkan kayak gini ya, self selection banyak tuh ya. Cuman di sini bahasa Inggris ya. Kurang lebih kayak gitu. Tadi juga kalau shaft failure banyak juga ya. Bahkan lebih menarik ya. Ini kan root cause, motor failure analysis, atau shaft failure. Nah, jadi karena di situ, jadi shaftnya yang dibutuhkan kekuatannya berapa. Oke, ini ada vehicle drive shaft juga. Oke, kurang lebih kayak gitulah. Oke. Sebelum ditutup, Bapak absen dulu ya, sebentar ya. Akademinya. Sekalian Bapak ini masukin materi ya tentang shaft ya. Oke, ini Bapak yang Bapak panggil belum absen aja ya. Muhammad Rival Rizdan ada? Hadir, Pak. Hadir ya, Bapak bantu absen ya. Ilhan, ada ya tadi ngomong pertama atau di sekarang masih dengan Ilhan?
Hadir. Cynthia ada? Hadir, Pak. Oke. Rashid hadir lah ya. Ketua kelas. Ketua kelas. PJ Matku. Ada Rashid? Petidur. Gue demen nih. Ada deh. Mikrofon error sama kayak Bapak dong tadi ya. Nggak apa-apa. Talia? Hadir, Pak. Hadir ya. Oke. Bocahnya cuma 25 di sini. Siapa yang nggak hadir? Ya udah, ikhlaskan saja ya. Cari satu orang susah. Oke, absen udah Bapak bantu. Ada yang mau ditanya sebelum Bapak tutup? Tugasnya itu dikumpulinnya minggu depan berarti, Pak? Iya. Nanti Bapak kasih link drive-nya. Ntar minggu depan presentasi ya. Sebelum kita mulai ini ya. Sebelum kita mulai materi selanjutnya, Bapak minta presentasi minimal 10 menit, maksimal 10 menit lah satu kelompok. Baru kita masuk materi selanjutnya. Jadi kan ada 6 kelompok ya. Jadi 1 jam cukup lah. Oke? Baik, Pak. Oke, siap. Terima kasih. Ada lagi? Oke. Kalau udah nggak ada lagi, Bapak cukupkan pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.